Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, di video kali ini saya akan membahas kesaksian Letnan Schoemaker tentang sekejam apa orang Aceh dalam berperang melawan Belanda. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Seorang perwira Belanda, yaitu Letnan Schoemaker, yang menyaksikan langsung beragam peristiwa memilukan itu. Ia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Cerita-Cerita dari Aceh. Dalam buku itu, Schoemaker bercerita, pada tanggal 29 Juni tahun 1882, pagi-pagi dari benteng Tungkup keluar satu detasemen dengan kekuatan 2 ofisir dan 70 serdadu. Serdadu-serdadu bersenjata itu harus menjaga 200 orang kuli Cina yang bekerja membuka jalan dari Tungkup hingga ke Suneluk. Sejak jalan itu mulai dikerjakan, setiap hari ada saja penyerangan terhadap pekerja dan serdadu Belanda. Karena itu, satu detasemen pasukan Belanda melakukan patroli di sana. Pembukaan jalan oleh kuli Cina itu sudah sampai ke Cot Rang. Selanjutnya akan diteruskan sampai ke pasar kampung itu hingga ke kampung Bong Jala, tempat sering berkumpulnya pejuang Aceh dari kelompok Tengkunya Hasan. Letnan Evers dan pasukannya ditugaskan untuk melakukan pengamanan berlapis dengan 3 kelompok pasukan. Di muka jalan ada pasukan Fort Hood yang dipimpin oleh Letnan Dua Lutz, sementara pasukan Hof de Cologne dipimpin sendiri oleh Letnan Evers. Di belakang pasukan itu, kuli bekerja dan diawasi secara ketat oleh para mandor. Di kiri kanan, serdadu-serdadu Belanda itu berpatroli. Sampai setengah jam pekerjaan belum terjadi apa-apa. Akan tetapi, tiba-tiba patroli sebelah kiri ditembaki oleh pasukan pejuang Aceh dari pinggir kampung Langut. Letnan Lutz memerintah pasukannya untuk bersembunyi. Fort Speed di kiri kanan diminta untuk rapat lagi. Pasukan Belanda kemudian jadi panik. Satu tembakan dari pejuang Aceh mengenai lengan kiri Letnan Lutz. Kemudian tembakan lainnya mengenai lengan kanannya. Ia tetap berdiri dan terus memberi aba-aba kepada pasukannya. Namun tembakan ketiga mengenai pahanya, lalu kemudian ia pun terjatuh. Pasukan Aceh pun terus maju. Melihat itu, serdadu kompeni Belanda dari barisan Hof de Troop datang membantu Letnan Lutz. Begitu juga dengan Letnan Evers yang bertindak sebagai komandan. Melihat Letnan Lutz yang jatuh ditembak pejuang Aceh, ia berlari untuk menyelamatkannya dan membawa ke belakang pasukan. Pejuang-pejuang Aceh terus maju dan semakin banyak jumlahnya. Melihat itu, para serdadu kompeni Belanda ketakutan. Para ofisir mencoba meyakinkan mereka untuk bertahan dan membalas tembakan. Akan tetapi, karena para kuli Cina yang terus berteriak minta tolong dan berlari kocak-kacir, serdadu-serdadu itu juga ikut melarikan diri. Kepanikan terus melanda pasukan Belanda. Letnan Lutz yang terkena 3 tembakan semakin melemah. Ia banyak kehilangan darah, tapi terus mencoba berjalan di belakang pasukan untuk menyelamatkan diri. Tapi ia tertinggal di belakang, semua pasukannya sudah lari. Letnan Lutz ditangkap pejuang Aceh. Kepalanya dihantam 2 kali dengan kelewang. Tapi karena dia memakai helm, kepalanya tidak terluka. Ia jatuh di sebelah kiri jalan, menyadarkan badannya di pagar berduri. Ia tidak dipedulikan lagi. Pejuang Aceh terus mengejar para serdadu kompeni dan kuli Cina yang lari dari kancah perang. Petaka benar-benar melanda Letnan Lutz. Badannya dibacok berkali-kali dengan kelewang. Ia mencoba meraih pistol, tapi kedua tangannya yang sudah kena tembak tak mampu digerakkan lagi. Melihat usaha Letnan Lutz untuk meraih pistol itu, seorang pejuang Aceh membacok tangannya. Letnan Schoemaker melanjutkan kisahnya. Orang Aceh tidak berhenti memukul dan membacok Letnan itu. Ia mendapat 3 luka yang kena tembak dan 23 luka dari kelewang. Luka-luka dari pelor itu begini terbagi di badannya. 1 luka tembak di ketiak kanan, 1 di tangan kiri, 1 lagi di atas paha. Kemudian luka dari kelewang, 2 di kepala, 4 di tangan kanan sampai jari manisnya putus dan jari kelingking, dan separuh dari tangan kanan, 1 di tangan atas. Luka itu panjangnya sejengkal,
1 di perut sampai keluar isi perut, 6 di paha kanan dan pangkal paha, 9 di dengkul dan betis. Letnan Luz dibiarkan tergeletak begitu saja. Orang Aceh sengaja tidak membunuhnya hingga mati. Mereka lebih suka meninggalkan korbannya dalam keadaan sekarat untuk memberi contoh kepada para serdadu Belanda agar mentalnya jatuh. Selama 11 bulan, Letnan Luz dirawat di benteng Tungkuk, dan selama 3 bulan pertama ia tidak sadarkan diri. Tubuhnya yang dibalut perban menjadi perhatian serdadu kompeni seisi benteng itu, dan banyak mereka pun menangis. Setelah 11 bulan perawatan, Letnan Luz dikirim kembali ke Belanda untuk menjalani perawatan yang lebih baik. Setelah 2 tahun dirawat di sana, ia sudah bisa berjalan kembali, meski harus memakai tongkat. Trauma dari perang Aceh tak pernah hilang dari benaknya. Hal yang tragis juga pernah menimpa perwira Belanda lainnya, seperti Letnan Nijenhuis. Ia ditangkap pejuang Aceh, kemudian hidungnya dan kupingnya dipotong, matanya pun ditusuk. 8 orang pejuang Aceh berjongkok mengelilinginya, kemudian membacoknya dengan kelewang. Supaya Letnan Nijenhuis tidak lekas mati, luka-luka bacokan di badannya sengaja tidak dibuat dalam. Ia ditinggalkan begitu saja di jalan. Patroli pasukan kompeni Belanda kemudian menemukan Letnan Nijenhuis dalam keadaan sangat sekarat. Dia dibawa ke benteng untuk diobati, tapi 3 hari kemudian ia pun mati. Dan itulah yang diharapkan oleh orang-orang Aceh, memperlihatkan kesadisannya pada pasukan kompeni Belanda hingga mereka ketakutan dan mentalnya pun jatuh. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.